Cuman saya jujur ya punya amalan waktu itu teh gitu. Udah mungkin udah mendarah daging, ya itu nggak apa-apa kata ibu saja teh kan, nggak apa-apa juga cenah. Cuman yang bikin gak ganggu mah yang kirimannya ya cenah. Emang iya gitu Pak. Kayak istilahnya mau hampir gila gitu lah. Soalnya ancamannya tuh kayak kedenger banget itu. Mau tidur aja saya diancam terus Pak gitu. Jadi nggak bisa tidur waktu itu teh karena nggak tahu cara kerja main yang kayak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di edisi Misteri Jalanan Malam atau podcast jalanan. Saat ini saya ada di teras belakang rumah. Nah, kenapa kita syuting di sini? Ya karena narasumber yang akan bercerita di kesempatan kali ini pun ini anak muda yang mau berbagi pengalamannya dengan saya. Dia pernah mengalami satu fase di mana dia menjadi seorang anak indigo atau bisa ngelihat segala sesuatu yang berbau supranatural, ya, baik itu makhluk-makhluk astral ya atau jin atau apapun itu. Nah, saya sempat berbincang sama narasumber dan saya menawarkan untuk kita ngobrolnya di studio gitu ya. Cuman beliau lebih nyaman untuk ngobrol santai ya seperti di podcast Misteri Jalanan ini yang akhirnya kita sepakati untuk berbicara, untuk ngobrol di teras belakang rumah saya ini. Di kesempatan kali ini teman-teman, narasumber yang akan berbicara dengan saya itu bernama Kang Abay. Beliau masih muda, umurnya 20 something ya. Cuman pengalamannya akan hal-hal yang sifatnya supranatural ya lumayan ya. Beliau punya banyak pengalaman melihat makhluk-makhluk seperti itu. Nah, makanya di kesempatan kali ini saya akan ngebahas tuntas gitu kan ya dengan narasumber untuk dia menceritakan bagaimana kronologinya bisa sampai di titik itu dan hal apa aja yang dia temui semasa gitu kan ya dia berada di situasi itu sebagai anak indigo. Makanya teman-teman stay tune terus, tonton videonya sampai akhir. Seperti apa kisahnya dari Kang Abay ini, kita mulai ceritanya. Oke teman-teman, di samping saya ini udah ada di narasumber yang tadi saya sampaikan ke teman-teman. Nah ini Kang Abay. Kang, Damang? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kang Abay, yang mau ya kita langsung aja ngobrol Kang Abay. Boleh, yang mau Kang Abay ceritain ini pengalaman tahun berapa? Kisaran tahun 2020, 2021, jalan 2021 Pak. Oh berarti 4 tahun ke belakang lah kurang lebih Masih gitu ya? baru, masih masih hangat lah gitu istilahnya gitu. Oh berarti 4 tahun ke belakang teman-temannya kejadiannya. Nah sekarang kita mulai ceritanya ya Kang Abay. Ini kan tadi sempat pas begitu kita sebelum take syuting ya, Kang Abay menceritakan tentang pengalaman indigonya. Nah, ini pengalaman indigonya itu pertanyaan pertama saya gini Kang Abay. Kang Abay bisa tahu, Kang Abay bisa ngelihat sesuatu ya, entah itu makhluk astral atau apapun itu dari umur Kang Abay berapa? Awalnya sih kisaran waktu kecil juga emang udah pernah gitu Pak. Cuman saya sempat diobatin sama orang tua, ya mungkin dibawa ke ustadz atau gimana, saya nggak kurang tahu lah gitu. Cuman kejadian bisa kayak gini lagi itu di umur 20-an Pak. Oh 20. Tapi dari kecil Kang Abay udah bisa ngelihat. Nah waktu kecil ada nggak hal yang Kang Abay ingat ya? Waktu kecil Kang Abay pernah ngelihat apa? Pernah ngelihat sosok apa atau makhluk apa? Ada yang Kang Abay ingat? Yang saya lihat kalau ingat sih jubah putih sih Pak. Jubah putih. Itu yang paling nempel, inget banget sampai sekarang. Ingat, iya. Itu di umur Kang Abay berapa? Kisaran TK pasti 7 tahunan lah. 6-7 tahunan ya. Nah, coba itu ceritakan gimana saat itu waktu Kang Abay umur 7 tahun ngelihat si jubah putih itu. Pokoknya gimana ya Pak? Agak disebut saya takut enggak takut itu Pak. Cuman gimana ya? Ini kata ibu saya. Gini Pak, dulu tuh saya tuh kalau bukan sombong atau gimana, misalkan
Jadi dididiknya tuh kayak ngaji terus gitu Pak, kayak gitu. Tapi semenjak diobatin dari situ Pak, jadi bodoh sampai sekarang ke hal ngaji tuh gitu. Oh, Dulu tuh. jadi nah pas begitu part Kang Abay ngelihat itu makhluk yang berjubah itu di mana saat itu? Mimpi sih Pak, dari mimpi. Oh, dari mimpi ngelihatnya. Mimpi dulu gitu. Nah, mimpi dulu. Nah, kemudian Kang Abay akhirnya bisa ngelihat secara nyata si makhluk-makhluk itu. Enggak sih, enggak ngelihat, cuman dari situ juga udah aneh gitu. Mulai dari situ udah aneh kehidupan saya gitu. Cuman sempat diobatin jadi istilahnya normal lagi gitu kayak orang pada umumnya. Cuman pas udah nyentuh umur 20 kayak gitu lagi Pak gitu. Nah, kita sebelum masuk ke Kang Abay umur yang 20 ya. Saya mau nanya dulu yang flashback ke belakangnya. Keanehan seperti apa Kang Abay saat itu yang Kang Abay atau keluarga tahu gitu kan ya. Ya seperti yang tadi Kang Abay bilang kan. Ya istilahnya Pak, banyak kejadian-kejadian kayak saya sebenarnya udah mati Pak sebenarnya dari dulu tuh, cuman hidup lagi gitu, bisa disebut mati suri mungkin ya Pak. Pernah ngalamin mati suri? Mati dari bayi itu mah, bayi bangun lagi, cuman kecelakaan juga pernah Pak saya, kecelakaan. Nenek saya, bibi saya berempat kalau nggak salah itu kisaran umur 5 nggak tahu 8 waktu itu tuh. Saya hampir mau ke Giles bus Pak, nenek saya yang tahu. Cuman saya nggak ingat apa-apa dari situ tuh, udah nggak ingat, nggak tahu apa-apa. Saya mah selamat mau ke Giles tuh Pak, keburu ibaratnya ini mau gini, saya kayak udah kelempar gitu. Ya intinya sih ini mah yang nyeritain nenek saya, bukan saya mah nggak ingat apa-apa pokoknya Pak gitu. Yang saya ingat, saya tuh udah di trotoar ya, waktu kecil teh gitu Pak. Itu pengalaman istilah paling tragis mah eta sih Pak. Sampai bikin istilahnya bukan trauma ya, nggak bisa dilupain mah itu gitu. Iya, dan Kang Abay juga mungkin bingung kenapa misalkan saat itu kan tiba-tiba mau kelindes, tiba-tiba ada di pinggir trotoar. Nah, penjelasan dari nenek pun nggak ngerti saat itu kenapa tiba-tiba Kang Abay. Nenek saya parah ini. Innalillahi. Lebih parah malah. Jadi dia mah udah istilahnya nggak tahu saya gimana gitu. Tahu-tahu saya ada di trotoar gitu. Dia pun nggak ngelihat ya. Kang Abay cuman tahu-tahu Kang Abay selamat ada di trotoar. Sebelum saya mau ke Giles teh gitu, nenek saya sempat lihat dulu gitu. Cuman tahu-tahu teh nangis saya di trotoar gitu. Kalau kata Sundamannya kenapa bisa udah tiba-tiba ada di pinggir gitu. trotoar. Cuman nggak tahu saya juga, sumpah Pak, sampai sekarang itu nggak bisa dilupain, yang bingung ya Pak gitu. Oh, terus sempat Kang Abay pun ngalamin mati suri lagi kecil tuh? Ngalamin Pak, mama saya yang bilang. Dari kecil gitu. Nah oke, berarti ada lagi nggak cerita gitu kan di masa kecil yang Kang Abay ingat gitu kan ya tentang keanehan ya, itu selamat dari kecelakaan tragis, Kang Abay ngalamin mati suri gitu ya, yang menurut cerita orang tua gitu kan, dulu tuh pernah begini gitu. Cuman bener kalau diurak lagi, saya sempat ingat waktu kelas 4 SD, Pak Charlie itu kan, Pak Charlie emang guru SD saya orang kebatinan Pak. Kebatinan di situ teh. Waktu itu teh kan istilahnya berangkat sekolah kalau jam 6 pagi kan belum pada datang anak-anak siswa yang lain teh di kelas. Ini saya datang terlalu pagi Pak. Tadi situ pas saya mulai masuk, saya teh lihat kayak nenek-nenek Pak, tapi gimana ya? Gak napak nih Pak. Ngelayang gitu, tapi cuma ngelewat, hilang di tembok teh Pak. Saya di situ teh mungkin saya halusinasi Pak di situ teh. Nanya ke guru SD saya, Pak itu benar Pak, abi ningali kieu. Saya kan polos waktu itu Pak, masih kecil gitu, nanya spontan gitu Pak. Di situ teh dari kelas 4 juga udah gitu sih Pak. Cuman dulu waktu kecil mah nggak terlalu sering bisa lihat gini enggak gitu. Nah saat waktu itu Kang Abay mempertanyakan ke guru, ini ngelihat nih sosok nenek-nenek gitu kan yang ngelayang gitu kan, tiba-tiba hilang di tembok. Nah terus jawaban dari guru saat itu apa? Senyum Pak. Sumpah senyum gitu ya. Malah jadi si guru itu tuh malah jadi nakutin siswa yang lain kalau misalnya ada yang bandel gitu Pak. Kayak gitu Pak. Kasih ini cenah tahu kayak gitu. Gak tahu saya juga Pak. Tapi itu pengalaman bener yang Kang Abay lihat ya. Sumpah, saat itu. Sempat. Saya intinya kalau misalkan itu menakutkan nggak bisa dilupain Pak gitu. Bener. Intinya. Bener ya, sesuatu hal yang menakutkan ya kayak tadi lah kecelakaan tragis Kang Abay ya, itu kan masih bener-bener ada di ingatannya Kang Abay ya. Nah kemudian setelah itu
nggak ada, polos aja ya, Pak. Polos. Nah, sampai SMA SMK tuh. Oke, barulah masuk ke umur 20. 20. Nah, Kang Abai mulai lagi ngeliat lagi hal-hal yang aneh. Nah, itu gimana ceritanya di umur 20 tahun? Ceritanya masih Pak, awalnya mah punya teman yang ngerti ke hal kayak gitu ya Pak. Ke hal gaib gitu Nah, ya. jujur saya sebelum ke kayak gini tuh orang itu nggak percaya ke hal yang gitu Pak gitu. Sumpah nggak percaya Pak, Iya, sedikit oke, tuh tahayul kata saya teh gitu kan. Cuman kata saya teh, dia bilang gitu, teman saya yang itu teh, baik cenah, mana boga potensi cenah kayak gitu Bang. Kayak gitulah. Potensi naon cewek saya teh. Ya pasti ngerti lah kayak gitu cenah gitu Bang. Kayak bilang turunan nggak tahu lah Pak, saya emang nggak ngerti kayak gitu kayak maksudnya. Cuman waktu itu teman saya teh ngasih air Pak, ngasih air. Makanya kalau teman-teman kalau dikasih air baca doa dulu sebelum diminum. Ini pengalaman saya ini sangat sakit lah gitu udahnya gitu. Dikasih air terus tiba-tiba di situ teh mulai nggak tahu dimasukin apa Pak. Yang saya lihat mah bentuknya tuh kayak genderuwo Pak. Genderuwo. Saya bisa lihat dia wujud genderuwo itu dalam mimpi Pak, sering ngedatangin tuh. Kok panjang bulunya, si perut tuh sampai ke sini Pak, sampai lutut, perutnya teh gitu, kandukan gitu. Ini naon teh isina kata teman saya teh. Waduh, ini mau naon kata saya teh. Cuman kata saya teh di situ Pak, hidup saya berubah Pak. Berubah teh gimana? Saya juga bukan orang yang baik gitu Pak. Cuman jadi lebih kayak saya tuh kayak dikendaliin sosok itu, jadi arogan, jadi bikin onar. Jadi mental teh kayak istilahnya bukan so jagoan, melawan banyakan juga kayak berani Pak gitu, kayak gitu yang saya alamin gitu. Cuman di situ tuh banyak titik sedihnya sih Pak, bukan istilahnya kelihatan tambah jago atau gimana, bukan Pak, kata saya mah gitu. Yang saya dapat malah banyak musuh, banyak masalah di situ teh. Justru lebih terpuruk lah istilahnya ya. Dari segi rezeki seret, dari kerjaan juga keluar dari situ. Itu emang Pak, menurut saya pengalaman saya paling bodoh kata saya mah, yang saya alamin gitu Pak. Oh, jadi berarti Kang Abai dulu itu pas begitu umur 20 itu, jadi yang jadi triggernya itu Kang Abai pernah badannya itu diisi. Pernah. Iya, yang ngelewatin yang tadi air minum tadi. Itu. Ngelewatin medianya itu air minum. Iya, air minum, air putih biasa. Air putih biasa. Terus kemudian apakah ada ritual yang lain? Enggak, dia cuma baca kayak. Dan saya kan dulu nggak percaya. Cik buktikan kata saya. Jadi cuma ngasih, kan, kayak gitu. Cuma ngasih lewat air minum aja. Air minum doang, pas saya minum kok gini kan. Nah pas begitu diminum, sudah air itu diminum, yang Kang Abai, reaksi yang Kang Abai rasain apa? Sudah minum air itu? Perut tuh kayak ini, teman-teman, kayak kayak ada yang jalan di dalam perut tuh. Kayak gitu. Kayak ada yang gerak-gerak. Nah sudah itu, kemudian barulah malamnya Kang Abai mimpiin sosok itu. Sering malah. Sering gitu. Mimpiin sosok si genderuwo itu. Dari situ akhirnya nanya lah ke teman, ini tuh apa? Ternyata dia menjelaskan kalau itu tuh yang ada wujud dari air itu. Iya, wujud dari air itu yang ada di badan Kang Abai. Berarti kan boleh saya bilang, berarti saat itu Kang Abai itu diisi hodam. Ya bisa dibilang gitu, karena saya dulu emang nggak percaya gitu Pak. Benar gitu ada gitu kan. Kayak gitu. Iya. Nah, akhirnya gitu kan diisi hodam. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, sudah hodam itu terisi ke badan Kang Abai, ya. Hal apa yang Kang Abai lihat atau hal apa yang Kang Abai temuin? Yang saya perubahan terhadap diri Kang Abai gitu ya. Sensasinya. Iya, perubahan terhadap diri Kang Abai. Oh, ternyata jadi bisa ngelihat ini atau jadi bisa apa gitu. Intinya mah jadi ya kayak ibaratnya awal sebelum bisa lihat gitu teh Pak, gini dulu Pak, cahaya dulu putih nih. Merah, hitam kayak gitu kan. Naon kata saya, ini apa kan gitu kan. Kata saya teh. Nah dari situ teh saya dulu mah emang takut Pak, kata saya ini apa, tapi saya lawan. Dari situ teh mulailah jelas kayak istilahnya mah kayak ngewujud gitu. Ngewujud itu. Itu juga ngewujud tuh saya nggak, sebelum mendapat kodam itu belum bisa jelas lihat kayak gini, cuman dalam impian doang Pak. Cuman yang saya ngerasa aneh semenjak dapat air itu, ini bukan saya melebihi yang di Gusti Allah gitu. Cuma kalau ada yang meninggal Pak, sebelumnya suka dikasih mimpi gitu.
kok ini orang ini meninggal, padahal kan di kehidupan gini mah saya nggak kenal tuh orang, dekat juga enggak, tapi pas udah ini gitu ya, karena saya mimpi orang ini gitu. Bener Pak, jam 5 subuh kejadian tetangga saya meninggal Pak. Sumpah itu pengalaman. Dari situ mulai aneh teh, mulai bener-bener oh dia namanya dunia kita ayah, kata saya ada gitu. Nah, dari situ Kang Abai mulai meyakini ternyata kita tuh berdampingan dengan mereka, dan kasarnya alam goib pun ternyata ada. Dari situ mulailah ada rasa percaya. Nah, selain gitu kan ya, Kang Abai bisa ngelihat seseorang, terus kemudian Kang Abai ngelihat misalkan seseorang di mimpi itu ya, ngemimpiin tiba-tiba orang yang random yang nggak kenal ya, tiba-tiba oh besoknya nggak dengar kabar gitu kan, kayak tetangga tadi ya, meninggal gitu ya. Nah, selain itu hal apa lagi yang Kang Abai ngerasa gitu kan ya, di saat ya reaksi dari air itu masuk ke badannya Kang Abai, apalagi selain yang ngemimpiin kemudian si orang selain itu? Ini sih Pak, lebih ke istilahnya, saya kan kamar di loteng di atas. Ya banyak kayak suara cekikik gimana gitu Pak. Awalan suara-suara kayak gitu. Tapi sekarang mah ya udah biasa gitu Pak. Kalau ada yang kayak gitu teh gitu. Nah, di perjalanan itu akhirnya Kang Abai memutuskan untuk mendalami kebatinan, atau Kang Abai terlebih udahlah let it flow aja ngejalanin hidup gitu. Nah, dari situ teh awalnya saya teh Pak gimana ya? Mungkin pengaruh air ini mah buat jago-jagoan mungkin, kata saya teh ya. Buat kekebalan, nggak ada efek samping, bagus lah kata saya teh. Pikirnya dulu bego kata saya gitu. Masih muda kan. Anak muda lah, wajar itu. Cuman ternyata saya baru tahu efek sampingnya tuh dari rezeki kita jadi seret Pak. Terus pekerjaan, percintaan, apapun lah intinya yang kita inginkan jadi susah gitu. Jadi kayaknya itu ada timbal baliknya gitu Pak, dari semua itu yang saya dapat tuh gitu. Kayak gitu. Cuman untuk pas saya sebenarnya saya nggak punya niatan buat memperdalam spiritual. Sampai sekarang juga nggak ada niatan sih. Cuman saya dari situ kan istilahnya karir hancur kan, segala rupa hancur. Mulai ngerasa terganggu lah ya. Dari nol kan, pertemanan juga kan pada ngemusuhin saya gitu waktu itu teh. Tindakan saya cari orang-orang pinter lah gitu, bukan orang ustadz lah kayak gitu. Supaya orang yang paham akan hal itu. Mulai berobat, ternyata intinya saya tuh dibodohi sama teman saya gitu Pak. Intinya mah kayak istilahnya mah dibikin supaya saya tuh terpuruk ya. Dia teh emang nggak suka gimana kata ustadz itu teh gitu. Penjelasannya itu. Nah terus Pak Ustadz itu nemuin apa di badan Kang Abai saat itu yang Kang Abai tahu? Apakah memang gitu kan ada hodam yang ditemuin sama dia yang akhirnya dia buang itu, dia keluarin? Sebenarnya waktu yang pertama itu paling susah Pak. Bahkan ngebuangnya tuh baru bisa kebuang tuh dari tahun sekarang. Itu perjalanan saya bisa ngebuang itu makhluk teh udah melalui banyak orang lah intinya mah. Mungkin kan namanya pengobatan tuh kan jodoh-jodohan, mungkin mah mau beda konsep, beda resep kayaknya mah. Cuman baru ke obatin itu tahun sekarang gitu. Tahun 2025. Dari 2000 berapa? Lama tuh Pak. Iya, berarti siksanya mah. Iya kan. Berarti kita tarik balik misalkan, taruhlah misalkan berapa, 4 tahun tadi itu kan 2020 2021, 4 tahun berarti kan? 4 tahun dengan sesuatu gitu kan yang aneh yang ada di badan Kang Abai, akhirnya mulailah untuk berobat, untuk apa ke beberapa orang, ternyata nggak ada yang sanggup gitu. Nggak ada. Ya, intinya mah, ini udah diruqyah, tapi pas di rumah mah datang lagi ya Pak. Nah, kerasa datang laginya seperti apa? Ya intinya gejalanya tuh kayak kalau dia, saya juga takut sih Pak ya kalau misalkan ciri-ciri dia mau datang teh gitu, takutnya teh sekarang kan udah nggak ada gitu kan. Takutnya kan kalau saya jelasin takut ada lagi, mudah-mudahan nggak ada. Nggak akan. Cirinya mah ya kayak ngegerem dulu Pak, kayak gitu ya Pak. Terus maksudnya nggak dengar suara gitu? Suara kayak nggak dengar suara, kayak suara ngegerem gitu? Nah, ya kayak gitu Pak, ngegerem gitu, mata merah gitu, kayak iblis ya Pak gitu, tendukan gitu Pak, kayak gitu. Si makhluknya tuh intinya mah dia tuh pengen bikin saya tuh jadi ibaratnya anak dia atau gimana Pak? Iya. Di intinya mah gitu. Ya bersekutu aja sama dia. Nah ternyata
Kang Abai bisa lagi badannya ya dibersihin itu baru di tahun sekarang yang bener-bener nggak ada tuh. Nggak ada Pak, nggak ada. Iya, intinya baru di tahun sekarang. tahun sekarang. Wow, berarti luar biasa. Nah, selama perjalanan 4 tahun itu ada pengalaman apa aja Kang Abai? Sebelum ini makhluk dibuang ya sama Ustadz yang akhirnya bisa di tahun ini itu. Kang Abai nemuin apa aja selama 4 tahun dengan sesuatu yang ada di badan itu yang bertanduk gitu? Ya intinya sebelum itu, jadi gimana ya Pak? Sebelum itu saya pernah ketemu, ya istilah bisa disebut buyut saya mungkin ya. Aha. Jujur saya juga bukan orang yang baik gitu Pak. Dulunya emang anak muda yang nakal gitu kan Pak. Iyalah. Cuman semenjak datangnya buyut itu gitu, alhamdulillah bisa rubah lah hidup saya teh, maksudnya yang saya sekarang rasain gitu apa? Dari segi akhlak, dari segi Ibadah gitu. ibadah, ya ada Lebih yang ngarahin baik lah ya. gitu. Nggak terlalu, kan kemarin beringas Pak, kayak ibaratnya mah gampang kepancing emosi teh gitu, kayak gitu betul. Pak. Nah itu buyut datang itu lewat mimpi. Mimpi dulu. Gimana itu di mimpi? Kang Abai bisa ceritain? Saya juga itu, tapi emang nggak apa-apa itu Pak. Takutnya kan privasi gimana? Enggak, maksudnya part di mimpi itu kan ini karena gini ya teman-teman. Kalau sesuatu hal yang sifatnya perbaikan atau kebaikan ya kita itu gitu kan harus untuk syiar ya, untuk menyampaikan tujuannya kan ini kebaikan. Kang Abai buyutnya kan datang ya ke mimpi Kang Abai kan ini kan untuk kebaikan karena ngelihat gitu kan ya cicitnya gitu kan, oh cicitnya lagi begini gitu kan ya, makanya kan dia ngasih tahu kan, baik misalkan begini nih sok coba mulai lagi sholat nih begini nah itu ya kayak gitu sih Pak. Kurang lebih nama. Jadi kayak ibarat yang sosok jubah putih itu datang lagi Pak. Tapi saya kan nggak ingat itu, Isa aja deh. Kayak gitu deh. Ini siapa kan gitu. Ternyata buyut saya gitu. Saya cari tahu ke kan paman saya, orang ngerti gitu. Iya. Kan itu teh buyut didinya, katanya buyut kamu, kata paman saya teh. Saya nggak tahu gitu. Cuman yang sering sampai sekarang yang ngajarin cuma itu aja gitu. Iya. Misalkan ke segi apa juga gitu, yang ngasih tahu teh dia gitu, misalkan jangan ya bakal picilaka jangan dilanjut gitu, kayak gitu. Karena buat saya begini sih Kang Abai, buat saya kan ini sesuatu yang masuk akal ya, masuk akalnya dalam artian begini teman-teman, di saat misalkan teman-teman gitu kan ya atau siapapun gitu ya, dimana dalam kondisi yang terpuruk ya, dalam kondisi yang nggak baik-baik saja gitu kan ya, orang-orang gitu ya, keluarga kita yang sekalipun udah almarhum atau almarhumah karena gitu kan ya kasih sayangnya ya terhadap kita gitu ya, karena Rohman Rohimnya gitu kan ya, dia ada rasa kasih, ada rasa sayang, dia kan bisa menyampaikan ke kita ya dengan cara seperti itu ya, yang akhirnya kan lewat mimpi, karena mungkin ngerasa kan oh ini cucu saya khawatir gitu ya, udah misalkan perjalanannya udah terlalu jauh nih gitu kan, beloknya gitu kan, tujuannya gitu. Tujuan dia kan untuk ngembaliin lagi ke jalurnya lagi gitu ya. Nah, selain itu Kang Abai, pengalaman yang ditemuin apa aja selama perjalanan 4 tahun dengan sesuatu yang ada di badannya itu, si makhluk yang tandukan itu. Intinya, Kang Abai misalkan apakah pernah misalkan ngalamin akhirnya misalkan jadi gampang berantem dengan orang, atau misalkan Kang Abai ngalamin ngusir sesuatu, ngusir jin atau apa gitu. Cuman ingat ke situ sedih juga gitu Pak. Berat itu Pak. Ya intinya mah banyak musuh Pak gitu. Jadi terlebih yang kerasa itu lebih banyak musuh. Banyak musuh, terus segala rupa sesuatu teh susah gitu Pak. Iya benar. Nah Kang Abai, terlebih banyak musuh itu karena bukan bukan saya bikin masalah gitu Pak, cuman emang lihat orang tuh lihat saya tuh kayak intinya kayak apa, jelek gitu Pak, kayak gitu Pak, yang saya rasain. Jadi terlebih ya bukan Kang Abai yang cari masalah, tapi terlebih orang iya, orang ngelihat kita tuh kayak yang nggak berempati gitu ya, kayak gitu. Sampai Kang Abai itu nyampe di titik seperti itu. Nyampe Pak. Masya Allah. Fitnahan segala rupa. Nah terus akhirnya mungkin itu juga titik awal yang ngegugah Kang Abai mungkin. Awal untuk memperbaiki diri maksudnya. Ya nemu istilahnya apa, mulai mencari ketenangan batin lah gitu batin, ya. Sempat nol Pak hidup saya Pak.
ya istilahnya kayak hancur banget gitu. Nah baru Kang Abai ngerasa bisa bangun lagi ya, bisa Kang Abai akhirnya mulai lagi kehidupan lah gitu ya, dalam tanda kutip. Iya, kehidupan itu berarti baru di tahun ini. Istilahnya mulai kehidupan dari ya sih mulai dari tahun sekarang agak lebih baik lah kata saya gitu ketimbang tahun-tahun kemarin. Tahun kemarin suram banget Pak gitu. Ya maksud itu ada gitu istilahnya musibah yang kita harapin atau gimana ada aja ya, setiap gitu. cobaan itu pasti aja ada gitu ya. Ada Pak. Oh boleh dibilang tahun ini baru Kang Abai ngerasa tenang gitu ya, ngerasa Tenang semuanya lebih baik. Ngerasa Masya istilahnya Allah. mungkin lebih legowo mungkin Pak, kayak gitulah. Nah Kang Abai sekarang kita akan balik lagi ke part yang soal indigonya itu ya. Saya tertariknya itu makhluk-makhluk apa aja yang pernah Kang Abai temuin, yang Kang Abai lihat gitu kan ya, di sepanjang di sepanjang gitu kan ya perjalanan Kang Abai gitu kan ya, ngerasa ada sesuatu nih di mata saya nih yang akhirnya gitu ya bisa ngelihat sosok ini. Nah, saya tertarik dengan makhluk-makhluk yang pernah Kang Abai temuin. Apa aja? Intinya ini sih Pak, makhluk kalau kuntilanak sih udah sering ya Pak. Oke. Soalnya kan saya suka nggak tahu ya istilahnya mata saya itu kayak intinya nggak tahu gimana. Kalau sekarang kan alhamdulillah nggak terlalu sensitif ke hal kayak gitu. Jadi nggak terlalu jelas lah gitu. Iya. Dulu mah jelas gitu Pak. Kalau kemana-mana teh Bismillah dulu kalau pertama kali bisa lihat gitu apa gitu. Soalnya belum biasa mungkin badan sayanya mungkin kan bisa jadi kayak shock kayak gimana. Iya, kalau sekarang kan biasa aja gitu kelihatan kayak gitu. Jadi yang saya temuin tuh kayak gurunya genderuwo itu datang Pak waktu itu merupai pakai baju mahkota kayak gitu. Pernah ada kayak baju kerajaan gitu. Ya soalnya kan dia tuh marah karena saya diobatin gitu kan. Otomatis dia bereaksi. Namanya yang kayak gitu saya baru tahu ada gurunya kan kayak gitu. Ya ada keturunan-keturunannya. Di situ nemuin kuntilanak. Oke, terus nemuin gitu kan ya sosok yang ya kayak pakaian kerajaan gitu ya, gitu kan. Terus di rumah tuh mungkin apa ya? Ada mungkin namanya jin teman-teman, bisa kecil bisa gede gitu Pak. Kadang ya anak kecil Pak botak gitu, tapi bisa jadi kayak bapak-bapak botak gitu Pak. Nah itu istilah ilmu itu mancala putra mancala putri. Cuma di rumah itu mah ada, itu di rumah. Masih ada di rumah. Itu mah kata nenek saya udah lama ya kan, udah ada. Cuman saya baru tahu itu di rumah saya ada yang kayak gitu waktu saya bisa ngeliatnya. Kaget juga Pak. Gini kata saya hidupnya berdampingan gitu. Iya Pak, di situ awal mula nama. Nah, Kang Abai temuin itu di mana dia posisinya si makhluk yang botak itu di rumah tuh? Dia diamnya di mana saat itu? Dekat dapur Pak. Dekat dapur di situ. Kang Abai saat itu nemuin tuh. Nah, saat itu sosok lagi apa Kang Abai? Si sosok yang kepala botak itu. Dia datang itu kalau saya lagi mau tahajud, sholat malam. Misalnya saya lagi ini kan udah sholat tahajud, baca doa ngejikir kan. Dari ngejikir itu tuh dia suka apa? Ngintip kepalanya gitu kayak gitu. Kadang suka jalan di tangga tepak gitu. Saya heran di situ. Nah, saya jadi gini katanya. Kaget Pak, spontan di situ Pak. Tapi mungkin udah biasa mungkin jadi teman kayak teman gitu Pak. Waktu bisa lihat nenek pun gitu kan ya seperti itu. Jadi akhirnya ya Kang Abai lebih milih ya berdamai aja dengan mereka gitu ya, berdampingan gitu ya. Nah itu sosoknya itu yang seringnya itu Kang Abai lihat sosok yang botak itu di saat dia ngewujudin anak kecil atau ngewujudin orang tua yang seringnya dilihat. Sering dilihat anak kecilnya sih Pak. Ngewujudin anak kecilnya itu. Kayak segede gini lah, ada segede gini, pendek Pak. Oh pendek. Cuman pas, jadi gede kata saya teh. Kenapa jadi besar gitu? Bisa jadi kata teman saya yang ngerti yang bukan yang ngasih ini maksudnya. Iya, teman yang lain lah. Ada yang ngerti juga, Dajino namanya juga bisa besar kecil kayak gitu Pak. Kata saya kayak gitu. Cuman ya pertama kali itu pertama kali lihat yang kayak itu kaget gitu Pak. Kita Iya, pastilah. Nah, itu kan di rumah. Kalau yang di luar rumah pernah ada kejadian waktu tahun kemarin kerja di saya sebutin daerahnya di Puncelut lah Pak waktu kemarin. Tahun 2024 berarti? 2024 masih baru Pak. Saya itu gimana? Istilahnya disebut kerja tuh jadi nggak betah Pak. Nggak betah tuh karena apa ya? Mungkin namanya di Puncelut kan dataran tinggi, daerah perkafeannya tuh
ruang terbuka Pak. Di situ teh banyak istilahnya banyak jin-jin yang nganggur lah kalau manusia mah yang pengen kerja gitu orang teh gitu. Pada nyamperin Pak, sempet ngedatangin ke rumah saya dulu waktu itu teh. Sosoknya berupa Biasa Pak, bulu, tandukan, terus yang satu lagi mah cewek Pak waktu itu teh. Waktu pulang kerja ini kata siapa ini teh gitu kan. Cuman saya sempat ajak ngobrol itu makhluk Pak gitu. Ajak ngobrol itu makhluk tuh sebelum ngobrol sama itu makhluk tuh pas saya mau masuk kamar kan kamar saya di atas. Yang saya heran kok di kamar saya banyak kayak mungkin buyut-buyut saya nggak tahu karun saya banyak kayak orang yang tahlil Pak di kamar saya tuh. Saya kaget penuh Pak. orang. Ya penuh orang halus lah gitu. Iya. Padahal kan di kamar saya digelapin tapi kok banyak orang kata saya teh. Pas saya lihat ke genteng ke atas, oh lagi nunggu Pak gini makhluknya teh. Ya maaf tuh. Iya. Kayak gini Pak, kayak si daun kayak gini tandukan Pak. Kayak kata teman saya yang ngerti itu teh pengen ikut katanya Pak. Gak tahu kenapa pengen ikutnya mungkin. Nah itu berarti si dua makhluk itu yang dilihat di tempat kerja. Oh, yang berbulu sama yang perempuan itu. Nah tadi Kang Abay sempat ngomong kan, sempat nanya ke mereka gitu kan. Apa hal yang Kang Abay tanyain saat itu? Ya tujuannya rek naon kan kamu ke sini tujuannya mau apa? Sunda juga nggak apa-apa. Ya saya kan kasar ngomongnya Pak. Iya nggak apa-apa. Saya tujuannya mau naon kan ke saya gitu kan. Saya mah istilahnya kerja di situ juga kan izin dulu nggak langsung serono gitu. Pasti salam dulu nggak mungkin ini. Katanya teh suka Pak ke saya teh suka kata saya teh. Waktu itu teh mungkin karena pancingannya yang kiriman itu mungkin ya Pak ya. Dia mungkin ngerasa ada temen nih pengen gangguin saya kayaknya gitu. Baru kebongkar tuh sekarang gitu. Oh jadi niatnya kayak gini kata saya teh. Kirain teh saya teh istilahnya mah ini pegangan saya jadi kayak gimana. Ternyata yang kayak gitu teh bisa tipu daya mereka teh bisa bikin kita jadi jatuh gitu. Betul. Nah sudah mereka gitu kan seperti itu yang akhirnya ya dengan tahu tujuan mereka itu kan suka gitu kan ya pengen ikut aja dengan Kang Abay. Apakah dari situ Kang Abay akhirnya terus nerusin kerja atau lebih milih udah ini udah nggak akan beres? Nah dari situ saya langsung keluar kerja Pak karena gimana ya rasanya tuh kayak badan pertama nggak tenang, pikiran saya tuh kayak nggak karuan Pak. Jadi ke kerja juga nggak bisa fokus. Nggak bisa fokus. Jadi saya daripada merugikan perusahaan atau restoran gitu kan, lebih baik saya mundurin diri aja gitu. Ya beralih lagi ke ojek gitu. Gitu. Yang akhirnya dari restoran itu Kang Abay ngundurin diri, yang akhirnya lebih milih gitu kan untuk sekarang berprofesi sebagai ojol. Iya. Oke. Nah ini menarik Kang Abay. Teman-teman ya Kang Abay ini gitu kan sekarang profesinya itu sebagai ojol. Nah ini ada hal yang menarik buat saya. Menariknya begini Kang Abay. Sekarang saya akan bertanya di saat Kang Abay sudah menjadi ojol. Ya, ya kan Kang Abay pun menyampaikan sekarang pun penglihatannya Kang Abay pun untuk ngelihat makhluk-makhluk tersebut udah nggak sejelas dulu gitu kan ya, terlebih sekarang gitu kan istilahnya siluetnya aja gitu ya atau bentuknya aja. Nah selama sekarang dengan profesi barunya sebagai ojol, apakah punya pengalaman pernah ngelihat sesuatu di jalan apa di mana gitu? Intinya mah jadi lebih banyak ketemu orang yang istilahnya kebatinan suka ngasih solusi atau gimana Pak. Padahal saya nggak istilahnya nggak nanya gitu, tapi dia kayak tahu keadaan saya kayak gitu Pak. Jadi kamu tuh harus gini kalau sering Pak nemu kalau penumpang kayak gitu Pak. Terlebih dipertemukan dengan orang-orang yang mengingatkan kebaikan. Nah subhanallah. Nah ini teman-teman ya poin terpentingnya Allah itu bisa menjadikan gitu kan kita untuk lebih baik itu dengan berbagai cara Kang Abay ya. Ini kan seperti yang sekarang Kang Abay rasakan. Allah itu kan bisa ngutus siapapun. Ternyata ada penumpang yang tiba-tiba ngingetin ya, kamu harus gini, kamu harus begitu. Ya, betul, Pak. Di saat ada penumpang yang mengingatkan seperti itu, Kang Abay selalu menjawab apa terhadap mereka? Ya istilahnya kalau misalkan solusi mereka sinkron dengan saya isinya betul untuk perbaikan gitu.
kan namanya yang kayak gitu juga ada sisi positif sama negatifnya kan. Jadi saya ambil yang positifnya, yang negatifnya dibuang gitu. Bahkan sampai sekarang ada yang ngasih sesuatu lah yang sampai sekarang saya pakai gitu. Oke. Iya, istilahnya berupa barang keramat gitu. Bukanlah, ada amalan. Kayak amalan lagi Pak. Soalnya gimana ya Pak, waktu itu tuh kayak ke saya juga enak gitu Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau misalkan ketemu orang yang kebatinan ngasih kayak gitu kan, badan kita siap nanggung nggak atau enggaknya kan gitu. Jadi enak gitu Pak sampai sekarang gitu. Ya saya pakai gitu Pak. Kalau lagi dia juga kan bilangnya lamun butuh cenah baru dipakai cenah. Tapi kalau nggak butuh nggak usah. Iya. Dan sekalipun begini Kang Abay, kalau misalkan yang sifatnya kalamullah, ya, kalau yang sifatnya itu kalimah-kalimah Allah, ya, segalanya itu baik kok, ya, gitu ya, betul, Pak. segalanya itu bagus, gitu kan ya, nggak ada gitu kan ya istilah yang nggak bagus. Makanya kenapa di kita di Islam ada yang disebut dengan zikir. Zikir itu kan artinya ingat, ya. Jadi bukan sesuatu yang kita butuh, karena memang itu suatu kewajiban, kita harus terus ingat. Benar Pak. Itu. Jadi bukan kita teh ngebaca itu teh karena keinginan, bukan, tapi harus kita teh karena kita ingat ke Allah. Itu benar poinnya kayak gitu Pak. Bener. Kalau misalkan kita cuma pengen karena keinginan itu doang gitu ngezikir itu sayang banget, soalnya nggak ada pahala, cuma dapat di dunia doang gitu. Yang saya telaah gitu. Iya, karena kan pahala itu gitu kan, sifatnya pahala itu kan dua dari Allah itu kan, gitu kan. Kita dapat pahala dunia sama pahala akhirat gitu kan. Nah itu bener-bener Kang Abay. Nah terus ada pengalaman apa lagi Kang Abay? Saya yang bisa di-share juga nih ke saya, ke teman-teman. Ya intinya saya sempat juga kena istilah santet gitu. Pernah sih Pak. Baru-baru ini. Pernah juga kena santet guna-guna yang kayak gitu? Pernah. Oke, ini menarik teman-teman. Itu gimana ceritanya Kang Abay? Ceritain. Jadi awal mulanya mah intinya mungkin nggak tahu ya Pak. Tiba-tiba saya kan nggak punya masalah sama orang, tapi orang tuh kayak seolah-olah pengen bikin masalah sama saya gitu. Kayak gitu Pak. Nah dari situ saya nggak percaya ini teh nyata atau bohong kan gitu kan. Cuman yang kerasa benar-benar nyata tuh kayak istilahnya kayak gini Pak. Masa saya kan di kata dokter kan saya udah sakit nih lambung Pak, waktu kemarin tuh lambung. Yang kerasanya itu di perut, berarti saat itu keanehannya itu. Perut sama kepala sih Pak. Udah kerasa itu kayak disebut hidup gak hidup, mati gak mati. Jadi sebulan kemarin tuh saya di kasur ya Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya istilahnya ada pikiran kok saya masih muda udah ngalamin kayak gini gitu kan. So, dibawalah ke dokter sama orang tua tuh, dibawa ke dokter. Di istilahnya, oh ini kena GERD, asam lambung. Oh, belilah saya tuh obat-obatan dari dokter kan ada. Dikasih resepnya. Gak mempan Pak di situ teh. Otomatis saya nyari madu kan. Madu tuh lumayan kan itu harganya. Habis 2 botol gak mempan. Cuman yang bikin saya berinisial pengen beranalisir kayak itulah intinya. Soalnya gangguan si makhluknya itu Pak kedengar terus Pak. Intinya ada orang yang ngomong tapi nggak ada wujud ya Pak. Iya. Apa yang didengar saat itu? Ngancam saya kayak istilahnya mah sholat aja dianggap murtad Pak. Saya dianggap sesat, nggak tahu mungkin Bapak juga. Ya kayak gitu intinya. Terus apa yang saya lakonin tentang kebaikan, mau sedekah mau apa, saya disesat-sesat sama itu makhluk gitu Pak. Terus kedengeran terus di kuping istilah intinya dia ngeledek kita aja terus, ngecengin kita gitu kan, ngancam ngancam kan? Mau ngebunuh mau apa, padahal wujudnya nggak ada kan. Jadi intinya mah itu kayak diganggu lah psikologis kita kayak gitu kan. Gitu. Saya sempat kena dulu kan sampai ke lambung kan. Jadi gejala awalnya tuh saya gak mau makan Pak awalnya mah. Gak mau makan. Gak nafsu makan teh. Terus yang kedua tuh susah tidur dari situ. Susah tidur, gak mau makan. Kenalah dari situ teh Pak. Istilah medisnya mah kurang darah asam lambung. Nah cuman saya berinisiatif, wah ini kayaknya bukan sakit medis. Soalnya saya udah habis buat medis aja, udah habis segala udah banyak herbal kayak gitu Pak. Dari situ teh
Coba saya teh nenek saya yang bilang, gak tahu nenek saya juga bilang, baik orang kanu isa ke ibu ustad cenah. Nyatu ayo mas teh geus teu kuat abi kata saya teh gitu. Memang yang kerasa di perut itu apa? Kayak lambung Pak, kayak ibaratnya kayak dibeset gitu Pak. Oh kayak perih diiris-iris gitu. Oke. Makan aja sakit Pak. Oke, yang kerasa di kepala itu di kepala kayak jalan-jalan gitu. Jadi ini tuh kayak urat sini kayak ditarik-tarik kayak gini. Kayak gitu. Suara ngancem-ancem ini tapi nggak ada wujud Pak. Kayak gitu. Nah, yang saya rasain. Akhirnya sama nenek gitu kan disaranin untuk membawa Kang Abay ke ustazah. Dibawalah akhirnya pergi. Ternyata emang emang ada yang kayak gitu Pak. Oh, pas begitu sampai, nah ini gimana ceritanya pas begitu sampai ke rumah ustazah itu? Ya intinya saya lagi kesakitan Pak. Nah, langsung dia tuh nggak tahu gimana, intinya diruqyah lah saya di situ teh. Banyak kata ibu ustazahnya tuh banyak gininya lah gitu. Banyak nggak tahu apa saya juga gitu kan. Cuman ya ditanya juga gitu punya amalan apa gitu kan di situ teh. Sampai kan katanya Pak yang lihat badan saya mah saya nggak mau sebutin lah gitu kan. Yang tahu-tahu aja gitu. Cuman saya jujur ya punya amalan waktu itu teh gitu. Mungkin udah mendarah daging, ya itu nggak apa-apa kata ibu ustazah teh kan, nggak apa-apa juga cenah. Cuman yang bikin gak ganggu mah yang kirimannya ya cenah. Emang iya gitu Pak. Kayak istilahnya mau hampir gila gitu kan. Soalnya ancamannya tuh kayak kedenger banget itu. Mau tidur aja saya diancam terus Pak gitu. Jadi nggak bisa tidur waktu itu teh karena nggak tahu cara kerja main yang kayak gitu kan. Cuman istilahnya udah diobatin itu saya ngebuang kan Pak, kalau bahasa Sunda ubar kampung gitu kan. Selama 6 hari sebulan kan saya nggak keluar rumah. Total waktu itu mah Pak sebulan teh nggak keluar rumah udah nggak bisa apa-apa. 6 harinya ngebuang ini nggak tahu gimana, saya kayak ada yang ngarahin mungkin Pak. Nggak tahu siapa ngarahin kayak digini-gini. Jadi kayak ada yang ngegerakin tangan sendiri kayak gitu, Pak. Untuk ngeluarin dibawa muntah-muntah kayak gitu. Pas hari ke-6 ya otomatis kan namanya nggak kerja tabungan udah habis ya. Saya maksain kan masih sakit waktu itu teh. Keluarlah buat narik ngojol gitu kan kemarin teh. Nah dari situ teh kayak gini lah normal Pak gitu. Cuman gangguan bisikannya masih ada gitu. Belum semua total. Tapi mungkin cuman sesekali. Sekarang nggak sesering dulu mungkin pas begitu lagi sakit. Dulu. Cuman ya istilahnya kalau saya lagi dimainin ya kelihatan orang yang mau zolim teh. Jadi saya pengen tahu kan cara kerja santet tuh kayak gimana. Dari situ kan semenjak diobatin, saya kena santet nih kata saya teh. Gimana cara kerja santet teh kata saya kan. Oh jadi mereka tuh nyerang kita tuh lagi pikiran lagi lemah. Pertama pikiran lagi lemah, kedua badan gak fit di situ teh Pak. Kenal lah gitu. Intinya jangan banyak pikiran, harus banyak positif gitu Pak. Kalau misalnya kita ke bawah negatif, udah masuk Pak gitu. Yang saya kaji gitu. Oh jadi cara masuknya gini kata saya teh gitu. Cuman yang istilahnya bikin kaget tuh kenapa bisa tahu orang yang ngejahilin, oh ini orangnya teh gini gitu kan. Kayak gitu Pak. Cuman ya yang buyut saya ajarin harus intinya mah harus legowo Pak. Gak boleh dendam. Jangan melakukan hal yang sama. Ya karena kita berangkat dari kita yang nggak punya dosa. Kalau kita misalkan akhirnya ngebales dengan melakukan hal yang sama, berarti kita jadi ikut berdosa kan akhirnya. Nah itu lebar, jangan banyak memaafin lah Pak. Bener. Kayak gitu. Ternyata itu bisikan masih Kang Abay dengar ya. Masih. Cuman mungkin nggak sesering dulu mungkin Kang Abay. Baru kejadian 3 hari ke belakang Pak. Bang 3 hari ya Bang kemarin teh. Saya waktu di Jog kejadian lagi. Intinya saya mungkin lagi kecapean Pak. Namanya ngojek di jalan. Kayak istilahnya gabak gitu Pak. Cuman kesurupan belum pernah gitu Pak. Cuman bisikannya emang ngancem-ngancem Pak. Kayak mau dibunuh lah, mau di gimana itu. Namanya Sunda, ngomongnya juga Sunda kasar gitu. Cuman pastilah. Yang saya lihat wujudnya mah yang sering nama cewek Pak, cewek. Tapi yang saya alami mah rata-rata cewek tandukan gitu Pak. Wujudnya teh cewek tapi tandukan. ada tanduknya.
Tapi berparas perempuan ya. Perempuan. Nah ini yang saya alamin tuh Pak, gak bisa lupa. Saya lagi sholat, ini posisi lagi sakit kan. Otomatis ya namanya meskipun sakit tapi masih bisa berdiri kan harusnya ibadah mah lakuin kan. Betul. Wudu bisa tayamum kan betul. gitu. Nyoba saya sholat, Allahu Akbar. Nggak Pak, kirain saya nggak ada gogoda gitu Pak. Maksud gogoda tuh kayak ya nggak ada bisikan-bisikan ya setan atau udah jin pasti lah mau sholat udah ada bisikan kayak gitu, kayak ancam-ancam kayak gitu lah Pak. Cuman yang saya rasain ini baru pertama kali kok ada di depan Pak si cewek itu teh ngebelakangin kita gini jadi imam kayak gimana. Iya. Kaget pada situ Pak saya. Jadi misalkan teman-teman pernah ngalamin yang kayak gitu mending lawan aja, kalau nggak dilawan keenakan mereka gitu. Betul. Kayak istilahnya nggak boleh. Jadi kita teh mau melakukan kewajiban kita jadi nggak jadi kan? Betul. Karena mereka akan sekuat mungkin untuk memangkas ibadah kita. Ya, mau Pak, kita itu pengalaman gila. Iya benar. Nah, Kang Abay, cara sekarang Kang Abay mengsiasati, ya mengsiasati gitu kan ya, di saat kan udah tadi sama ustazah itu diruqyah gitu ya, udah dibersihin, Kang Abay pun kan akhirnya ngebuang ya sesuatu di badannya. Sekarang cara mensiasati gitu kan untuk meminimalisir bisikan-bisikan itu atau misalkan hasutan-hasutan gitu ya dari jin-jin itu. Sekarang gimana cara Kang Abay mensiasati itu? Kalau saya sih sekarang dulu sempat dipikirin sampai jadi don kan ke diri sendiri. Betul. Nah dari situ saya mulai diabaikan lah Pak. Kalau diabaikan mah jadi intinya mereka kayak ngilang sendiri gitu. Kayak mungkin capek bener orang ngajailan mana kayak gini kayak gitu. Tapi Pak, otomatis mungkin ibadah pun ditebelin mungkin. Ibadah, nah dari situ saya mulai merasa ibadah mulai kurang Pak, mungkin karena dari sakit itu saya ibadah jadi ibaratnya nurun iman saya mungkin. Tapi dari lagi mencoba bangkit lagi lah. Sekarang gitu. Untuk nyoba lagi ya. Amin. Alhamdulillah. Saya doain gitu kan. Mudah-mudahan ibadahnya lebih bagus Kang Abay. Iya Pak. Ya, Kang Abaynya lebih istiqomah gitu ya. Amin Pak. Oke teman-teman, tadi itu cerita pengalaman yang luar biasa yang disampaikan sama Kang Abay. Dari dia kecil gitu ya, ngelewatin beberapa fase sampai akhirnya masuk ke usia dewasa, usia remaja, kemudian masuk ke usia dewasa dan sampai sekarang ini. Ambil pelajarannya, ambil sisi positifnya. Karena saya pribadi berpikiran, seperti apapun cobaan terberat dalam hidup, seperti apapun kesulitan yang kita hadapi, struggle apapun yang kita temui dalam menjalani hidup, pertama kita harus ingat, di saat kita punya keimanan, itu boleh kita bilang ujian. Tapi di saat kita ngerasa diri kita nggak punya keimanan ya, terhadap Allah atau terhadap Tuhan kita atau terhadap ibadah kita, bisa jadi itu siksa dari Allah atau peringatan. Dan inti dari semuanya adalah tinggal kita berbenah diri. Ya, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki keimanan kita, memperbaiki gitu kan ya akhlak akidah kita, sesederhana itu. Karena jaminannya di saat kita bisa memperbaiki ibadah kita, Allah pun akan memperbaiki segalanya. Ya, mulai dari diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayang, mau kesehatan kita, rezeki atau apapun itu, insya Allah Allah pun akan perbaiki itu. Dan apa yang dialami gitu kan sama Kang Abay sampai dengan ke titik ini yang akhirnya beliau pun gitu kan yang mencoba untuk tetap sekuat tenaga untuk istiqomah Kang Abay ya. Untuk tetap istiqomah gitu kan ngejalanin ibadah walaupun seperti yang tadi Kang Abay sampaikan cobaannya itu luar biasa. Sampai dengan tadi Kang Abay pun ada bercerita, ada fase di mana lagi sholat, di depannya itu ada makhluk perempuan yang ngebelakangin dia. Ini kan luar biasa. Bisa jadi mungkin sebagian dari kita kalau berada di kondisi itu yang lebih milih akan lari, Kang Abay ya. Tapi dengan keistiqomahannya, dengan keyakinannya ke Allah gitu kan, dia terusin sholatnya. Dia terusin ibadahnya. Sampai dengan si makhluk itu yang akhirnya nyerah. Si makhluk itu yang akhirnya pergi. Nah inilah intinya. Balik lagi ke keyakinan kita, balik lagi gitu kan ke tingkat keimanan kita. Insya Allah segala sesuatunya gitu kan yang Allah tunjukkan ke kita itu adalah hal yang baik. Di saat kita pun bisa menjalankan segala sesuatu yang diperintahkannya itu dengan baik. Kang Abay, hatur nuhun. Ya Pak, sami-sami Pak. Hatur nuhun. Buat kedatangannya, ya, buat ngobrol
malam ini nih bareng sama saya. Oke teman-teman, mungkin sekian video untuk edisi podcast jalanan malam ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya. Pesan terakhir dari saya, seperti biasa, tetap semangat untuk terus beribadah dan tetap semangat untuk berbuat baik terhadap siapapun. Akhir kata, saya Hendy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.